Monggo Mas Nuno. Oke, selamat malam semuanya. Selamat Assalamualaikum malam. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam buat kita semua. warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Waktu Indonesia Healing, Brainwave Therapy yang kita jadwalkan. Ya, mudah-mudahan bisa selalu hadir ya untuk nemenin teman-teman semua. So, malam ini mungkin kumpul dari teman-teman yang baca buku, yang sudah ikut pelatihan, ataupun yang dikasih tahu sama temannya ya. So terima kasih udah bergabung. Sudah tadi ada dari Palu, ada dari Singapura, ada dari Lombok, nah, Solo, Lia biasa ya. Dan Ada semuanya Gunung Kidul Mas Nuno. Gunung Kidul juga. Ya, Oke. ada Palembang. Nah, Hadir. nah, so mudah-mudahan paling enggak kita setiap seminggu kali atau Dari Iceland dua, tuh. Wah, ah, Iceland baru. Iya, Iceland, dari Iceland. Iya. Islandia, Iya. walah hebat banget. Jam Iya itu berapa? Mas Nono itu keponakan aku anaknya Mbak Tina. Oke. Ini ini Eeng ya Halo, barusan ya. thank you ya. Oke, oke. Oke, Oke, selamat datang selamat juga semuanya. bergabung. Nah, ini kita kumpul. Gimana nih, Bu? Ada yang enak sebelum kita mulai, kita Ah, ngobrol dulu sedikit, ada ya. pertanyaan atau apapun. Oke. Dan kemudian nanti kita latihan bentar dan Oke. terus kita udah Siap. nyamain frekuensi gitu. Ya. Mic-nya Mas Nuno kurang ini, Mas. Kurang ini. Kurang mantap. Oke. Kurang mantap. Halo Lia. Lia yang Oke, oke. Oke, saya nggak tahu mesti diapain lagi, tapi mudah-mudahan udah makin udah Mas, ringan. udah aman Oke, Mas. Ya, siap. oke. Mas Nuno mungkin Hmm, ini gimana, ada gimana? beberapa pertanyaan ya yang sampai ke Mhm. saya. Ini Ah, awal mulanya WIH itu gimana Mas Nuno? Tiba-tiba ada WIH. waktu Indonesia Healing. Nah, Oke, Mas Nuno. waktu Indonesia. Hehaling ini. Kalau di sini di chat ini hehaling. Ya. Healing. Iya. Iya, iya. Haha hehe, biar healing. Iya. Heeh. Nah, iya itu Bu Endang dan teman-teman semua. So, eh waktu Indonesia Healing ini kita buat karena eh, memang saya juga menerima atau mau nyimak ya banyak kebutuhannya sebenarnya. Intinya tempat ini atau ruang ini bisa kita jadikan tempat kumpul untuk menyamakan frekuensi, ya. Nah, mungkin kita bicaranya memang di frekuensi kan, di energi dan lain sebagainya, karena memang itu yang dibutuhkan sekarang. Banyak sekali orang dengan perubahan zaman dan lain sebagainya, teknologi dan seterusnya, lalu frekuensinya hilang ya. Boleh dibilang nyari-nyari frekuensi gitu ya, teman-teman dan persoalannya, minat dan lain sebagainya. So, paling tidak dengan buku Quantum Class yang sudah dibaca dan kemudian ada kesadaran-kesadaran yang muncul dan mulai ada pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana sih saya harus hidup supaya happy, supaya enak, nyaman dan lain sebagainya. Nah, itu emang perlu ruang ya, perlu ruang khusus, ruang yang lebih intimate lah ya, di mana kita bisa sharing. Eh, dan terutama ini kita bicara frekuensi ya, karena frekuensi itu ah ya gampangnya kalau dulu cuma ada TV, sekarang ada audio, visual dan lain sebagainya yang sangat penuh. Ah, tapi kitanya nggak tanggap, bukan nggak tanggap. Jadi kita kurang canggih ya, nyangkut di sana, nyangkut di sini, di frekuensi ini makin macam-macam. Nah, frekuensi yang seperti apa yang kita coba kembangkan atau adakan atau gelombangkan. Nah, ini kumpulnya di sini ya. Nah, jadi nyaman frekuensi itu butuh dan itu satu lagi yang kedua, saya pernah ngalamin banyak hal ya. Eh, ya seperti ini juga. Ini kalau mau ngomong kayak ginian di mana sih? Terus saya mau belajar-belajar atau mau tanya-tanya atau mau dengerin orang ada yang kayak gue nggak sih gitu kan? Suka nggak nyambung kok nyambungnya sama uh, orang itu atau senangnya sama apa?
dan lain sebagainya. So, intinya untuk kita ketemu sama teman-teman yang satu frekuensi, ya. Dan frekuensi yang kita bahas ini adalah frekuensi yang ada di Jam berapa? hati, ya. Jadi, karena pergeseran sekarang dalam kacamata saya itu ya sudah kita bicarakan dari lama, termasuk alasan menulis buku itu karena saya dulu sudah semacam melihat bahwa orang harus geser atau paling bukan geser tapi bisa nyamain atau bisa memposisikan hatinya dengan pikirannya itu dengan lebih baik gitu ya. Nah, so gimana caranya? Nah, apa kiat-kiatnya dan lain sebagainya. Jadi kita bikin ini Bu ya biar bisa kumpul dan juga bisa menjangkau kan. Karena buku Quantum Class terutama kan udah dibaca sama banyak orang, banyak tempat, sementara badan kita cuma satu gitu ya. Nah, untung ada media seperti ini kita pakai untuk kita bisa paling nggak dapat manfaat buat semuanya. Gitu kali Bu Ya, Endang. istilahnya Hmm. ini ya Mas ya, memperkenalkan sekaligus mewadahi ya teman-teman yang seprivasi mungkin yang pingin tahu lebih jauh gitu ya. Karena kalau baca bukunya aja mungkin masih bingung gitu Mas, apalagi Ya, kalau saya sekali lebih biasanya gitu. lebih ngedorong juga sih, mendorong orang untuk mengikuti perubahan ya, tidak bingung, tidak kaget, mau lagi bagus hidupnya atau lagi kurang Enggak enak. bagus, dia nggak kaget karena kita bicarakan frekuensi. Kita beresin frekuensi kita, ya udah beres sendiri tuh semuanya. Sementara kan banyak cara ya hidup katanya harus gini, harus gini, harus gini. Saya mau cari, bukan cari apa, mau sarankan satu hal yang paling sederhana, yang paling mendasar. Udah samain frekuensinya namanya. Nah, Iya, apa itu dan lain sebagainya, nanti cara-caranya, lalu perjalanannya ya. Nah, frekuensi itu kita akan bicara inner journey jatuhnya. iya, Kalau nggak pakai frekuensi ya journey biasa aja lah, journey kehidupan, apa karir, jodoh dan lain sebagainya. Tapi kalau nanti karir, jodoh dan profesi kita diselaraskan sama innernya, nah itu yang disebut menyamakan frekuensi ya. Dan itulah prosesnya membutuhkan skill baru ya, atau skill lama yang harus diperbarui yang namanya keikhlasan gitu Bu. oke Mas, ini eh, Ya. salah satu caranya ya mungkin adalah Hmm, dengan menggunakan terapi audio brainwave ya Mas Nunu dari Digital Player ya, kata hati di situ Mas Nunu. Nah ini masih banyak betul. yang tanya kenapa mesti Hmm, pakai itu gitu ya. Kan ya, meditasi-meditasi aja bisa tuh gitu. Nah betul. mungkin itu Ya, bisa di ini Mas Nunu. Sebenarnya ya. bagaimana gitu Mas Nunu. Ya, ini saya juga dulu udah pikirkan ya karena apa sih orang meditasi? Apa sih orang mengheningkan cipta gitu ya? Kenapa sih orang harus fokus? Gimana caranya fokus? Ah, kemudian ah, ternyata rahasianya itu ada di gelombang otak gitu ya. Tahap pertamanya dan gelombang otak itu ternyata yang paling shortcut itu adalah kita kita intervensi atau kita pengaruhi dengan yang namanya brainwave ya. Nah, ternyata brainwave itu juga intisari dari meditasi karena meditasi dan hal-hal yang seperti itu yang sangat baik dan populer itu yang dicari nanti sebenarnya state-nya atau kondisi mentalnya yang disebut gelombang otaknya seperti apa. Jadi muaranya gelombang otak dan juga supaya kita bisa bahas secara saintifik ya. Secara saintifik bisa kita validasi, kita bisa ukur, kita bisa kaji dan kemudian kita bisa kelola ya Oke uh, Mas. Ini pikirannya. Jadi untuk frekuensinya itu mempermudah kita gitu kelola. ya istilahnya Terus untuk audionya ini tuh mempermodern karena meditasi kan udah lima mempermodern. ribuan tahun ya. Ya Itu oke. udah. Jadi Ya. dan Tadi prosesnya shortcutnya ya Mas Nunu untuk ke shortcut gelombang cara yang alfa biar sekarang. lebih mudah gitu ya. Betul. Ini kalau didengerin kedengeran nggak sih? Belakang saya ini kan ada air lagi ngalir di kali, di Ah. sungai, lalu ada Ini Mas Nunu kodok. masih di Bogor ini. Masih kita masih di Oh, masih di gunung. Gunung Pancar.
Oh, Masih, ya itu juga dalam rangka kita supaya ya gitu, mantap. ya. Nah, ya susah stres di sini. Kemarin sama Indri malah repot saya di kelas karena saya Sama Indri. lemas gitu kan, kepala saya kepala Mana saya Mbak slow Indri ini? gitu kan. Itu ada tuh di ya. Sementara dia kencang gitu kan, nah, kita kejar-kejar atau Diajak belajar slow sebentar pelan-pelan. ya Mas ya kalau di gunung. Iya betul. Jadi memang Heeh. sebetulnya kalau saya merasakan sendiri adalah audio brainwave ini pengganti ya Mas karena kita di kota itu dengernya Hmm. mobil, motor gitu ya kan. Sementara Mm-mm, kebanyakan mm-mm, dari audio brainwave kan suara alam gitu. Pasti Mas Nunu kan memasukkan suara alam ya, hujan, ya, air ya. Kemudian juga ini ya musik dari Indonesia gitu ya Mas Nunu ya. iya, Jadi mungkin itu kalau aja itu. pertama kali ya rasanya ya nano-nano tuh macam-macam tuh. Pasti pertanyaannya banyak. Kenapa kok gini gitu? Apakah boleh seharian dengerin? Apa cuma 2 kali? Eh, Iya, Dan ya, sebagainya Mas. iya. Jadi juga kan judulnya Waktu Indonesia Healing. Healing ya. Nah, healing itu dulu ya, waktu saya mulai ini tahun berapaan, 90 menjelang 2000-an itu saya ada teman yang baik sekali, saya yang beliau masih muda tapi udah pergi duluan, namanya Reza Gunawan ya. Oh, masih Nah, Sagunawan ya. jadi kalau sekarang pakai healing-healing ini semua, saya bilang sama Dewi Lestari itu istrinya, saya bilang, Wi, kalau boleh nih, kalau gue jadi menteri pendidikan atau menteri apa, gue usulin nih, Reza Gunawan itu Bapak Healing Indonesia. Karena Oh. dia yang memperkenalkan dulu bahasa istilah itu. Jadi, tapi sekarang kan udah populer. Jadi ini saya senang ya. Dulu kita susah payah tuh ngejelasin perlunya healing, perlunya frekuensi. Sekarang Ya. kita udah masuk dan brainwave itu alhamdulillah bisa mempercepat semuanya. Ya. Ya, benar. Hmm. Kadang-kadang kalau anak muda healingnya secara fisik aja Mas Nunu. Jalan-jalan Ya, ke sono, seneng pulang, stres tahu lagi. masalah langsung kayak gitu lagi. Nah, itu bedanya mungkin ya Mas Nunu karena memang Ya. dengan brainwave mungkin ada tanya kuantum ikhlas buat apa? Tujuannya untuk tenang ya, tenang ketika terjadi segala rupa. Gitu ya Mas Nunu ya. Ya, ya. Apapun yang datang dan itu dilatih sih. Mungkin bagi yang eh, sudah mulai di kelas online itu ya Mas Nunu ya. Sudah mulai bisa ya, mulai Jadi bisa belajar ya kan Mas Nunu, mulai bisa merasakan bedanya. Biasanya gitu. Antara ketika ya. belum mulai berlatih ya di kuantum ikhlas eh, trainingnya dan sebelumnya gitu Mas Nunu. Iya, karena kalau kita rubah frekuensinya sama aja sama radio lah. Rubah frekuensi lagunya berubah. Nah, kan cuma kita nggak tahu yang kita puter-puter tuh tombol gelombang atau tombol frekuensi radio, siaran radio yang ada di kepala kita. Ya kan? Nah, kalau radio dirubah sedikit kan juga berubah. Nanti ada kemersek, nah istilahnya kan, suaranya keresek-keresek-keresek. Nanti Ya, masuk baru fine tuning ya Mas Nunu ya. stereonya. Nah, Ya, disitulah mencari kita gelombang yang nanti pas. belajar bahwa hidup itu nggak selalu harus nyangkut di gelombang yang sama. Dan rata-rata apa namanya mental health itu kita mikirnya hidup ini udah begini dan wah nggak, gue nggak tahu cara ngerubahnya lagi. Padahal sesimpel ngerubah gelombang di radionya kita, ya. Baru nanti radio frekuensinya berubah, hidupmu pasti berubah, nggak bisa enggak itu dalil, ya. Bukan dalil lagi, itu udah realita aja. Kita ceklekin lampu, nyala lampunya, nggak usah percaya, nggak usah yakin, nggak usah ada belief apa-apa, ceklekin aja nyala kok gitu. Nah, brainwave itu nyeklekin, ya, ya. Lalu kita ngerasain, nah baru kita bisa disitulah kita ngobrol, kita apa namanya kayak gini untuk gimana caranya lebih lanjut, ya. Kalau ruangan gelap terus kita ceklekin terus terang kan, nah, terang mau diapain nih ruangannya, kamarnya, ya selanjutnya terserah Anda. Oke, Indri itu angkat tangan tuh. Ya ampun ini memang ini Indri, the rice hand girl ya. Yo, Mendri. yes, Indri the right hand. Gimana Indri sharingnya? Tapi ini ada yang nanya di kolom chat gimana? Ya gimana gimana kamu sebagai juru bicara deh. Jangan dong, jadi malu saya. Iya apa sayanya dibacain yang mana? Pak, saya mau tanya. Mm-mm. Kan waktu itu saya tuh sering nyatet kan quotes-quotes yang Bapak bilang bla 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 gitu. Nah, Hmm. saya mau Hmm. nanya nih Pak, mau minta penjelasan mengenai kata-kata Bapak yang ini.
seringkali teman-teman nggak perlu ngapa-ngapain untuk meraih apapun. Dan itu yang ingin saya dorong, Bapak bilang gitu. Nah, pertanyaannya, eh, gimana cara membedakan kita ini diem untuk bisa diarahkan sama Tuhan dan kita tuh leyeh-leyeh bermalas-malasan gitu, Pak? Gimana? Nah, iya, bedanya dirasa. Hmm. Kalau leyeh-leyeh bermalas-malasan kan ada stres-stresnya, bingung, apa iya. Itu kelihatannya aja badannya healing, badannya leyeh-leyeh ya. Kalau dia foto dia lagi mager gitu kan. Nah, jadi kalau secara fisik nggak tahu, makanya susahnya eh, kayak pertanyaan ini ngebedain orang yang ngerti frekuensi sama orang yang eh, nggak sadar sama frekuensi kan pertanyaannya itu ya kira-kira. Jadi bedainnya tuh dirasa sebenarnya. Kalau leyehnya happy, leyehnya optimis, leyehnya udah pasti beres lah pokoknya besok gua gini dan lain sebagainya dan memang begitu hidupnya, ya itu namanya leyeh-leyehnya bener gitu ya. Tapi kalau leyeh-leyehnya terus makin susah, makin stres, cuma malah mager terus nggak mau bangun atau apa, nah itu yang harus sudah kita masalah nih gue. Ya. Jadi leyeh-leyeh juga ada caranya, ya sama aja. Untuk lari, ini kan orang gini nih, frekuensinya dulu tuh ngapa-apa ngejar misalnya kan, itu emang kita diajarin. Ya udah kita pakai kejar, lama-lama kalau nah ngejar itu misalnya kamu mau ke warung mau beli apa kan kamu harus ke sana, takut tutup kan kamu ngejar, ya kan. Tapi kalau sekarang kamu nggak usah takut tutup kalau ada yang namanya apa namanya bisa pesan online ke warung itu, diem aja, kamu udah nggak usah lari-larian, kamu diem aja di rumah nanti juga dateng. Nah itu shifting di lifestyle-nya dan teknologinya udah ada, tapi kitanya yang namanya otak ngejar-ngejar sama otak diem karena yakin udah pesen di online, itu yang harus kita pelajarin. Kalau tangan kita tahu, ya, tapi kesadaran kita yang perlu dilatih. Yang akhirnya, yang saya mau dorong, karena saya melihat orang kan juga di mana-mana persoalannya kan macet, serobot-serobotan, nanti ini, nanti itu, dan kemudian apa aja lah kerusakan kehidupan itu kan karena takut nggak kebagian. Itu kan penyakit, Sumrungsung takut nggak gitu Mas kebagian Nunu itu ya. penyakit. Ya, padahal semua orang itu udah ada bagiannya. Nah, jadi semua orang udah ada bagiannya itu yang ngerti hati, dan hatinya tenang, terus hidupnya memang begitu. Nah, untuk begitu kan perlu latihan sekarang. Itu atau perlu dilatih lagi karena itu kita tanya jawab nih, Indri. Gitu. Ya. Ya, Nanti kalau di orang Jawa feel, nanti bilang mencapai dipraktekin. tujuan tidak dengan ngoyo gitu ya Mas Nunu ya. Iya. Tetap Ya salah satu tercapai ya. bukan kegelisahan lah ya, banyak sekali ungkapan eh, orang tua kita atau orang budaya kita ya atau bahkan agama-agama kita yang nyata-nyata sebenarnya dia berlaku sepanjang zaman, sekarang kan udah banyak yang ditinggalin. Nah, akhirnya orang dan kita tahu kalau dia ninggalin GPS atau peta itu dia akan kesasar atau akan hidupnya akan susah nantinya. Nah, itu yang saya juga uh, apa concern ya. Pakailah otakmu yang canggih ini secukupnya, tapi jangan kau tinggalkan hatimu karena itu adalah rumahmu yang sejati. Itu kata ibuku. Nah, kita lagi ngobrolin itu sekarang. Ya, Oke, sinkronisasi Lia, otak hati. mau sharing apa? Indri Halo nanti lanjut semuanya. lagi. Mohon maaf gak bisa on cam. Hmm, Lagi kurang ini, lagi apa namanya? Oke, Tubuh lagi siap. Apa? Mau dikasih sharing apa? sinyal sesuatu, jadi nggak bisa on cam, gak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Oke, terima kasih waktunya Om Nunu dan semuanya, Hmm, Bu Endang juga. Halo Bu Endang. siap. Ah, aku mau sharing. Jadi aku tiba-tiba menemukan benda pusaka, yaitu ini aku share share kamera belakang aja ya untuk Hmm, menunjukkan benda pusaka yang aku maksud. apa Ya, maksudnya? Oh, aku oke. menemukan ini map Wow. goal playing Tahun eh, berapa itu? 5 tahun lalu, tahun Ah, oke. 2018 ya. Oke. Oh, Dan oke, oke. Ada apa ya, itu?
Dan Hah? aku sangat-sangat kaget juga Hah? bersyukur Hmm. ternyata 80% yang aku tulis terwujud semua di tahun ini. Weh. Dan aku benar-benar kayak wow. Dan 100% 100% yang terwujud adalah impian-impian atau hal-hal yang aku inginkan tuh yang aku bahkan lupa kalau aku pernah menginginkan itu dan aku pernah Kayak itu ke off tuh soundnya. oh ya. Jadi aku Kamu benar-benar lupa? aku benar-benar lupa. Mungkin itu yang disebut ikhlas kali ya, Paman ya. Jadi Ya. aku benar-benar lupa, aku benar-benar gak ingat kalau aku pernah menulis itu dan ternyata di tahun ini eh, 100% yang terwujud adalah hal-hal yang aku lupa dan alhamdulillahnya 80% sudah terwujud Hmm. dan ya dari eh, pokoknya kan di bulan ini ada goal praying ya. Ini Mhm. sekalian promosi dikit kali ya buat teman-teman Saya mendapatkan harus banget volunteer ikut goal rupanya. praying. Seorang Eh? influencer. Oke, Ya silakan ini Nia. iklan Terima kasih. terselubung ya. Karena Hah? beneran deh, ternyata aduh goal praying se-powerful itu. Aku kalau misalnya ada waktu dan kesempatan kayaknya bakal ikut lagi sih. Entah di bulan ini atau nanti di akhir tahun. Ayo Dan lah ini ya. bener-bener, dan ini aku bener-bener kaget banget. Terima kasih banget Om Nunus sudah Hmm. membawa membawa ilmu dari Tuhan ini dengan luar biasa dan alhamdulillahnya dengan perjalanan yang begitu banyak aku bisa eh, istilahnya bisa mendapatkan ilmu ini dan bisa mencapai banyak hal yang aku inginkan dan ternyata semudah itu loh mendapatkannya. Oke. Iya, aku cuma mau Oke. cerita itu aja. Aku happy Thank you. banget. Thank Oke. you. Jangan di Semudah itu jangan tuh gimana? eh, Karena udah nggak jangan jangan dipikirin kan jangan ya. jangan dilupain itu. Eh, Iya, iya. kemudahan Doain. itu. Nah, Iya. itu jawab yang pertanyaan Indri sebenarnya kan. Gimana sih diam-diam aja? Nah, itu sih ya, dia sampai lupa. Diem-diem Sebenarnya. baik. Kalau Ya. orang ini. Nah, Itu jadi ada Mas Timur itu sama Mas Ananda ya Timur. kayaknya Mas Timur tuh. Mana tadi Ananda kayaknya ada tuh Mas Timur. Harus dilupain. Ya, benar. Eh, nah, Aduh, Mas Timur. Nah, itu ini ya, Waduh, di mana ya, beliau nih? di ini di di Singkawang ya. hotel, Mas. Saya tinggal di hotel. Ini Oke, oke. sekarang di Singkawang, Kalimantan Oh, Barat. oh, Oh, makanannya enak di situ. aduh. Wih, si Namanya siapa ganteng. tuh? Namanya Arkadewa Janu Ragnala. Artinya, Waduh, Arkadewa itu dewa matahari. Janu itu kekuatan hidup. Kalau Ragnala itu penuh kasih sayang. waduh, luar biasa. walaupun perkasa tetap penuh kasih sayang gitu ya. Iya, Kekuatan hidup. oke, Mas piye cerita Mas dikit Timur? GP Mas, ya Mas. Ya, Perjalanan eh Mas. goal praying mungkin udah agak lama ya, tahun 2014. Mungkin saya cerita yang kalau boleh sih Tekno Hati 2 aja ya. Oke, Oke, monggo oke. Mas. Fokus Ya, sekarang. Ya harus fokus sekarang. hard fokus ya, balik Hmm. ke hard fokus. Jadi waktu itu di Semarang ya, saya pertama kali menemui cara atau metode untuk kita releasing apa namanya memori-memori kita yang dulu yang negatif ya, yang menyedihkan, yang menjengkelkan dan sebagainya. Saya masih ingat salah satu metodenya juga berjalan sambil apa memejamkan mata beberapa langkah ke depan, ke samping dan sebagainya. Em, dan waktu itu setelah latihan itu saya ingat malamnya itu saya mual-mual sekali. Sampai pagi saya masih mual seperti mau muntah gitu. Kemudian waktu itu saya itu berada dalam kondisi yang tidak punya pekerjaan, ya. Hubungan dengan waktu itu dengan keluarga juga sangat sangat buruk. Dan saya cuman waktu hard focus itu cuman saya pengen Tuhan dibukakan kembali jalan rezeki. Sebenarnya itu aja waktu itu. Nah, selepas dari hard focus, saya langsung dapat panggilan ke kapal, Hmm. ke kapal pesiar. Waktu itu ke Viking sama Windstar. Jadi saya nggak hanya dapat satu posisi, saya dapat dua posisi yang yang di kapal Viking ini kapal kapal terbaik di dunia. Viking itu mendapatkan penghargaan. Saya mendapatkan posisi yang bahkan saya itu tidak pernah mimpikan. Jadi Hmm.
ibaratnya saya melamar posisi di nomor tidak paling bawah juga sih, misalnya nomor B gitu ya. Saya tuh bisa mendapatkan dua posisi bahkan tiga posisi di atasnya tanpa saya minta sama sekali. Hmm. Hanya karena apa namanya kekeliruan dan juga istilahnya itu apa ya? eh, Kemurahan hati dari orang-orang yang saya temui. Ya, jadi seperti itu. Saya sama sekali nggak mengharapkan untuk posisi itu. Saya tidak mengharapkan dan gajinya besar sekali. Waktu itu aja saya per bulan itu bisa mendapatkan sampai 42 juta. Waktu itu ya, Wow. Wow. tahun 2015. Jadi Hmm. Wow. it's miracle. Ya, Itu menurut benar-benar. Mas Timur namanya Nunu juga ya panggilannya masalahnya. Gimana Mas kok bisa sampai itu menurut Mas Timur apa tuh? Rahasianya apa gitu kan mesti nanya kan. Eh, rahasianya rahasianya cuman kalau menurut saya ya karena kita berhasil melepaskan apa yang selama ini kita gendong dan sebenarnya itu yang menjadi beban beban apa buruk negatif kita, Hmm. Jadi segala kesedihan, segala kemarahan dan sebagainya itulah yang sebenarnya kan menghambat ya. mengeblok pintu rezeki kita. Iya betul. Hmm, oke. Oke. Jadi kalau Ah. kata kunci di Quantum Ikhlas apa Mas Timur? Kalau bagi saya Kata kalau bagi kuncinya saya apa? memaafkan. Memaafkan. Oke. Bagi saya memaafkan. Hmm. Makan Oke. apapun itu ya peristiwa Apa orang ya kan. memaafkan terutama diri sendiri. Oh, diri sendiri ya. Itu Oke. yang paling berat. Ya, buat saya, mungkin buat yang lain enggak ya. Buat saya paling berat. Oke, keren Mas Keren, Timur. keren. Terima kasih. Terima kasih. Terima Matur kasih nuwun. Mas Timur. Semoga lancar Makin terus sukses di ya Mas. Singkawang. Siap. Ya. Hmm, Nanti pindah Jawa pindah mana nih kita Di main-main Kalimantan. biar bisa ngerasain makanannya di sana. Iya, di Singkawang. Nah, itu sekelumit dari beberapa ngobrolan ya, yang seperti itu yang dimaksud ya, frekuensi menentukan prestasi. Ya, tinggal bisa nggak kita membuat frekuensi itu dengan sengaja ya, karena umumnya kita lihat sosmed frekuensi kita berubah, orang ngomong begini frekuensi kita berubah, kita nggak sadar frekuensi ya. Nah, tidak sadar frekuensi sesadar kita dengan pulsa gue udah mau habis nih, sadar banget gitu ya, kalau nggak dapet frekuensi gitu. Nah, kita juga punya pulsa, kalau pulsanya nggak udah habis ya nggak bisa, sinyalnya nggak jalan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, perjalanannya makanya tadi inner journey yang kemudian antara lain memaafkan, ya kan, mensyukuri dan lain sebagainya yang mudah diucapkan, tapi mungkin kita kesulitan untuk mempraktekannya. Ya, jadi di WIH ini lewat Quantum Ikhlas dan pertemuan-pertemuan kita adalah kita menggali atau sengaja mempertajam kemampuan kita untuk bisa mempraktekkan quotes-quotes yang hebat itu, Indri dan teman-teman semua ya. Karena quotes itu kebenaran yang sulit dijelaskan. Nah, mudah-mudahan lewat apapun yang kita lakukan, ini terutama yang anak-anak muda ini mudah gitu sama wisdom-wisdom tahun dari tahun berapa ribu yang lalu, apa dia bisa, oh iya ya aku ngerti. Nggak cuma sekedar kita jadi hafalan. Ya, Ya, betul nah, Mas. kira-kira gitu. Makanya Jadi ini kita ya bisa Mas ya. praktek. Temanya kan Mhm. eh, mental health and manifestation karena mental health beres baru manifestasi jalan gitu kan ya Mas Nunu ya. Ya, Tadi sekarang kata Mas masuknya Timur ke yang situ. ngeblok ya itu tadi. Banyak hal ya Mas Ya. Timur tadi Betul, ya. betul, Yang Ntar. buruk-buruk Dan dicari pelan-pelan jalan. ya, pelan-pelan. Ini nggak Bener. bisa cepet-cepet. Nah, pelan-pelan tuh Maunya artinya pada ini Mas. Bus bus gitu kayak pelan-pelan. kereta Tapi api cepat. pelan-pelan juga udah ngagetin sebenarnya kan. Nah, pulang pulang dari acara atau mungkin habis baca buku yang praktek ini itu, ada yang langsung semacam apa, instan gitu ya, kedengeran lagunya lebih jelas kalau di radio misalnya. Nah, yang ngagetin itu. Tapi untuk bisa stabil, karena ini frekuensi kita banyak faktor, maka saya sebut pelan-pelan, ya, biar lambat asal selamat, ya, gitu. Lama-lama cepat pun selamat ya Nah, Mas. itu yang nanti balik lagi, ya kan, Iya. yang apa, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit, ya, itu Ya. kan udah ditinggalin, maunya langsung bukit aja kan, nggak mau Bersakit-sakit dahulu, sedikit. bersenang-senang Nah, kemudian.
Ya, Bersenang-senang dahulu, bersenang-senang kemudian, ya kan Mas mm, Nuno? berasik-asik dahulu. Oke, Sebenarnya itu mengubah paradigma ya Mas Nuno, karena itu di mind ya. ya, Setelah paradigma bertahun-tahun kan itu. Kayak kita diajarin waktu SD peribahasa itu semua loh Mas Nuno. itu Yang ya. segala sesuatu tuh hidup itu penderitaan banget gitu. Untuk mencapai keberhasilan itu pokoknya. Nah apalagi kalau sekarang, kalau mau berhasil harus punya orang dalam. Nah itu Mas Nuno, yang Hmm. mungkin itu adalah prasangka juga ya Mas Nuno. Banget, Adalah kita nggak perlu orang frekuensi yang dalam, negatif asal gitu. kita kenal sama yang di dalamnya kita ada siapa ini. Nah, itulah inner journey, ya kita tahu nanti prosesnya, ketemu sama diri sendiri, ya tahu gue ini siapa, nggak gampang FOMO, Iya, punya prinsip lah bahasanya gitu kan, dan tetap betul. happy meskipun dia sendirian lagi jalan di jalannya. Itu, jadi karena rame-rame itu bagus, tapi kalau ikut-ikutan ini yang bahaya atau yang sayang waktu kita. Kalau ikut-ikutan, ya ngapa-ngapain tuh ikut-ikutan karena takut nggak kebagian. Itu yang bahaya. Bukan bahaya apa-apa sih, baik-baik aja hidup kalian. Cuma sayang hidupnya kalau cuma gitu karena nanti ada penyesalan atau ada ketidakpuasan yang hidup kita nggak kayak gitu. Ya, ini saya kasih contoh. Tadi saya di sini tempat ini kan di gunung segala macam. Jadi ada tukang aja biasa namanya Firman, anak muda, ya. Nah, dia dari siang saya suruh dia ngebongkar ini, capek sekali kerjanya. Nah, dia sore dia istirahat, tapi barusan saya mau ke sini dia udah itu lagi tuh kerja lagi tuh di lapangan, dia pasang lampu sendiri. Nggak ada yang nyuruh, saya nggak nyuruh. Tapi dia dengan happy, saya bilang ngapain kamu? Enggak lah Pak, daripada saya nggak ngapa-ngapain di kamar, bla bla bla. Artinya inisiatif gitu ya. Sementara di kantor kalau kita ngajar tuh di perusahaan-perusahaan kayaknya susah banget orang punya inisiatif gitu ya. Ini orang desa, dia dengan happy, nggak ada yang nyuruh, kayak gitu. Itu dia, ya. Itu dia. Hal-hal gitu nanti kecil-kecilnya itu. Ya. Nah kalau kita punya karakter yang kayak gitu, frekuensinya bagus kayak gitu, yang nggak mungkin meleset hidupnya, ya happy aja, bagus gitu ya, nggak banyak drama. Ya. Berarti Begitu. ini nanti sampai ke karakter ya Mas Nunu ya, otomatis ya mengubah karakter kita. Iya, Ya kan? kalau Gitu nggak ya Mas merubah Nunu. karakter, iya karena Ubah nasib kan ya gitu ya, mm-mm, kata yang di ini ya, karakter. kuanta ya kan dan Jadi sebagainya. betul kalau apa kita akhlaknya nanti, ya akhlak tuh kayak tadi memaafkan, ya panjang tuh Mas Timur tuh pasti juga udah berubah dalamnya, caranya dia berpikir, paradigmanya. Jadi itu yang Betul. namanya karakter. Jadi nanti kita akan ngerasain hidup kita itu, rekening kita itu sesuai karakter kita. Itu yang pas, ya. Nggak harus semua orang jadi milioner apa semua sekarang kayaknya semua orang harus berapa gitu kan, 2 digit lah berapa lah. Nggak penting. Kalau dia eh, punya karakter yang bagus, dia akan merasakan apa-apa tuh punyanya dia, dan dia akan dapat orang dalam kayak dia akan ketemu, ya kan, rumah yang nggak dipakai dia pinjemin dulu sementara dia lagi berjuang, apa namanya, dipinjemin orang, hal-hal yang disebut kemudahan ya itu yang harus dihidupkan lagi, ya. Jadi nggak harus semua tuh punya gue punya atas nama gue, boleh, saya nggak ngelarang lah ya, tapi nggak harus gitu loh hidup itu. Ada yang kamu punya, yang punya tuh punya orang dikasih kamu. Bahkan kalau kita udah ngikutin orang yang udah pada tua dan lain sebagainya. Ini di sini sebagian orang tua yang punya banyak harta dan lain sebagainya kan kerepotan juga dia untuk mengelola itunya, apa namanya, asetnya misalnya. So jadi maksud saya kita bisa lebih uh, merdeka, lebih bebas ya hidupnya. Ya, betul. Akan Oke, lebih merdeka. Oh, ini ada yang tanya tentang teori paradoks nih, paradox of life. izin Emang mau harus tanya, yang bahas sendiri Mas Nunu hmm, dari Irin atau gimana sih ya namanya? Panggilnya apa tuh? Kak Irin paradoks apa atau itu mungkin? yang Ini bawah mungkin Mas paradoks Nunu? dulu sih ya. Merasa sedang Oh diajarkan iya iya iya. soal Oh iya paradoks ya, Irin kehidupan. umur kamu berapa ya? Iya emang begitu. Kan itu dulu ikhlas tuh belum Baru ada rame juga. itu Mas tentang paradoks itu kan muncul Oke. lagi. Oke. Kerja kan pertama kerja keras. Dulu lah kerja keras tuh belum ada kerja cerdas juga. Ya, kerja keras, kerja keras. Emang zaman seperti itu, otot lah ya.
Nah, baru kemudian kerja cerdas gitu kan. Nah, sekarang kerja ikhlas itu komplit gitu. Jadi kita kalau dari muda bisa kerja kerasnya ada, ya kan? Kayak tadi contoh anak itu kerja keras kan dia kan, tapi dia happy, nggak disuruh, nggak maksa, nggak ada yang ribut, dan lain sebagainya. Kecerdasannya nanti tentu kita terusin, dan kemudian kerja ikhlas. Kerja ikhlas itu ya kayak balik lagi yang contoh tadi anak saya itu sebenarnya dia kerja ikhlas juga, ya. Dan bahkan saya akhirnya kan kita ngobrol nih sama sama atasannya, sama orang-orang yang ngurusin dia kan, akhirnya kasihan tuh dia harus diperhatiin kesehatannya. Kita omongin dia diurusin gitu. Orang ikhlas itu kesehatannya dipikirin sama orang gitu, gitu kan. Eh, dia juga jaga kesehatan, tapi orang itu sayang, kasihan melihat dia sebagai aset. Nah itu kita semua kalau kerja ikhlas, kita juga nggak usah terlalu khawatir karena insya Allah ya bukan hanya Allah atau jangankan Allah, orang-orang aja ngikut mikirin kita gitu kan enak nggak usah mikir sendiri ya. Ya, Ya kadang karena separadoks itu yes iya, kadang dan terlalu sederhana jadi orang nggak percaya Mas Nunu gitu. nah betul. Kalau Irin Irin ya namanya ini generasi yang muda kejar itu paradoks atau pelajari paradoks emang separadoks itu ya separadoks itu. Ya, dan secanggih Terus itu maksudnya. Separadoks itu bukan separah itu hidup ya, bukan kan? Artinya, oh beda bisa ya. kayak gitu ya. Yes, kan itu kejar pemahamannya. Ya, Oke. oke, Oke, kayaknya sudah oke. terjawab nih berbanyak Ya, pertanyaan. Pertama tadi sudah pikiran yang terlalu canggih. Ya memang canggih. Ya alhamdulillah canggih. ya. Terima Nah, pikirannya. oke. Menghindari dari pikiran negatif. Gak usah dihindari. Nah, Yang disadarin terakhir dari aja, Pak Mas. Mahmud ya. Ya. Bagaimana cara menghindari pikiran Nah, negatif? Nah, paradoksnya nih ya, Irin, misalnya kan pertanyaannya ini nggak apa-apa, pertanyaannya bagus. Nah, tapi kalimat atau kata menghindari aja itu artinya itu lagi kesulitan kita. Padahal kalau kita cuekin atau kita diemin atau kita temenin apapun bahasanya, kalau secara bahasa ya, dia pikiran negatif itu nggak akan nempel sama kita. Cuma karena kita ingin hindari, maka frekuensi kita sama-sama dia. Karena itu pikiran negatif akhirnya kan ya masuk aja ke kita. Nah, mengubah frekuensi itu artinya kita mengubah kata, sadar kata menghindari. Apa yang kalau gitu cocoknya? Cari ya dan kemudian praktekin lagi. Bahasanya saya kan pernah ditanya, Pak gimana caranya? Kayak gini, Pak gimana caranya ya supaya nggak punya pikiran negatif atau supaya saya nggak marah-marah lagi gitu kan? Ini jawabnya susah ya. Saya cuma bilang ya jangan marah gitu. Caranya jangan marah gitu kan. Tapi kan tentu nggak sesederhana itu yang diharapkan. Jangan marah itu artinya pindah frekuensi dari marah kemana? Ke memaafkan misalnya kalau kata Mas Timur tadi. Ke mensyukuri. Ya. Orang yang marah sama yang kita bikin, ya, orang yang bikin kita marah itu kan karena kita cuma punya satu teori, satu belief tentang orang itu dan tentang apapun yang karena itu sama dengan marah, ya. Nah, kalau kita rubah sendiri persepsi kita, kita cari sendiri artinya di balik kenapa dia marah sama gue atau gue marahin dia, ya. Ternyata kita bisa ketemu apa yang sebenarnya, oh kalau gitu dia ngapain ke gue? Apa dia itu sebenarnya berbuat baik apa ke saya? Nah, carinya gitu aja. Ada orang yang eh, apa kebaikan dari hal yang buruk yang sedang saya alami? Coba kalau mau mikir yang cerdas tuh kayak gitu gitu loh. Nih, kalau lagi ditabrak gitu disenggol orang gitu ya. Nanya aja iseng gitu. Apa ya bagusnya gue disenggol kayak gitu? Apa ya apa sih positifnya gue diserempet kayak gini sampai gue harus keluar 600.000 ngeberesin. Cari, cari karena di situ ada. Kalau nggak cari gitu kamu nggak ketemu. Nah, itu hati nanti dan itu power dan itu Quantum question ya Mas Nunu. kecerdasan. Ya, itu kecerdasan yang harus dilatih. Ya, kayak gitu. Ya, Berarti menerima nah, pikiran negatif kah Mas? Ya, itu.
Ya, itu nanti kan cara-caranya kita jawab secara tanya Umum jawabnya. dulu. Nanti kalau prakteknya itu seperti kemarin saya bilang, ya kan Indri masih ingat atau Alex ada nggak siapa itu? Kalau Balik. teman mau Felix ya, bahwa itu semuanya yang bahwa nanti kelas ini bukan berakhir nanti sore, meskipun kita ketemu 2 hari, tapi akan dimulai nanti Dimulai. pada saat kamu pulang. Keluar Sampai ketemu dari lagi sama kelas. saya kapan-kapan. Itu mulainya. Ya. Jadi kamu ya catat semuanya dan nanti kita diskusikan. Dan di situ kamu akan cepat eh, eh, kuat siap untuk zaman yang luar biasa ini. Ya, buat Ya, anak muda kalian harus cerdas pasti, tapi wisdomnya juga harus cepat dipertebal. Wisdom bukan sebagai kata-kata mutiara atau falsafah hidup, bukan. Wisdom sebagai the power, the real power of doing something well, ya. Nah, ini juga yang perlu di ini. Indri mau ngapain kamu? Angkat tangan. Silakan. Nanya lagi, Pak. Nah, Kalau yang ada lain. masalah, Nah, emang kalau rice ada, hand girl bener tuh ya. ah, Emang. bagus, bagus. Ya nggak apa-apa sih, oke aja. Kan Siapa? mungkin mewakili Ya. pertanyaan teman-teman yang tidak terucapkan ya kan. Nah, terima kasih Bu. Nih Pak, jadi gini, kalau ada hmm, masalah yang perasaan di dalam masalah itu tuh banyak sekali gitu ya. Udah mhm. dicairkan dan jadi netral. Nah, tapi perasaan soal hal itu yang menurut saya masalah itu muncul muncul lagi, terus ntar Hmm. kayak hilang lagi gitu terus gitu Pak. Itu nggak apa-apa nggak Iya, sih Pak? Atau tinggal diairkan iya, lagi aja? prosesnya Karena memang begitu. oh oke, karena Ya, kadang-kadang kayak ini kemarin misalnya udah gue udah udah nggak beres. apa-apa, gue udah nggak apa-apa gitu, itu Hmm, udah bukan masalah lagi gitu. Tapi hmm, kayak besoknya kok nggak enak lagi ya gitu kan. Terus hmm, udah nggak usah diperhatiin hmm, gitu soal rasa hmm, itu. Tapi nanti hmm. kok gini lagi sih gitu. Bagaimana sih Ya, Pak? iya, iya ngerti, ngerti. Karena belum stabil, ya, belum stabil, belum teruji atau belum terbukti dan lain sebagainya. Ini kayak kayak ngegedein atau nambah SD card lah ya di handphone kita untuk kita upgrade RAM ya Mas. laptopnya kita, Gedein RAM ya Mas ya. ya kita coba kok masih nge-lag ya gitu kan. Nanti kita uh, tapi cepet. Nah, kadang-kadang kan kalau kita gedein RAM atau memori atau apa kan apa sih bedanya kayaknya sama laptop gua kemarin masih sama-sama aja, ada rasa gitu juga kan. Jadi uh, ya nggak apa-apa, tapi kalau nanti dicek kayak tadi pertanyaan spesifiknya, uh, memang begitu. Ya, dicari lagi nanti, dicari lagi dan di stay tune. Nah, stay tune di tempat yang kamu temukan terakhir tuh dan coba di tuning di situ. Kalaupun ada perubahan atau frekuensi yang geser-geser lagi juga nggak usah terlalu dipikirin kan udah tahu caranya ya untuk balik lagi. Jadi itulah yang dimaksud tadi, eh, apa, mengubah mindset atau mengubah sistem syarafnya kita. Ya, sistem syaraf kita ini kalau kita takut ya atau kita kecewa, apalagi tadi orangnya dikecewain orang lama atau apa sama kantor apa apapun, dia kan kebentuk ya sistem syaraf ya, kita bicara kabelnya, listriknya, hormonnya udah kebentuk udah begitu. Karena kalau mikirin dia langsung keluar hormon itu, listriknya kayak gitu, kemudian ya gitulah perasaannya. Maka dia sudah menjadi kebiasaan sebutnya, tapi sudah mendarah daging gitu ya. Nah, untuk buka saraf baru atau jalur saraf baru yang happy, yang ikhlas, yang no problem, no drama, itu memang makan waktu sedikit ya, makan waktu karena kayak ada jalur baru yang lagi disiapin. Nanti kamu punya punya uh, choice, punya opsi gitu, kayak punya choice. Gue mau ngomel lagi kayak kemarin ya ngomel aja gitu dulu ya. Tapi ternyata enggak, yang ini gue nggak mau ngomel deh sekarang. Nah, lama-lama kamu bisa bandingin gue bagusan ngomel apa nggak ngomel, atau omelan gue menjadi canggih sekarang gitu kan. Nah, dia akan tumbuh. Ya. Ada yang bocor nih. Kalau mau ngobrol silahkan. Tapi kira-kira gitu ya, Ya Mas. Indri. Mm-mm. Udah ikut kelas lagi Oke. aja ini emang nomor satu. Siap. Naik. Ah, teman saya pelajari tadi malam mimpi Panu sampai nangis film. Wow. Nah ini kan seru nih kan. Kalau frekuensi mainnya gitu. Hmm. Pak Nuno ada teman Sampai saya nangis. pelajar di Australia tadi malam Mimpi Pak mimpiin Nur. saya.
Iya, Ya, Rafa iya ya. Mas. Dan sampai Iya. nangis di dalam mimpi tersebut. Oke, salam ya. Mungkin Hmm. kita ngobrol entah gimana caranya. Nah, itulah kecanggihan manusia, kecanggihan pikiran kita. Ya, saya nggak belajar apa-apa loh. Saya nggak punya, saya bukan ahli hipnoterapi lah, inilah, Rogo Sukmo lah, macam-macam. Tapi respon atau apa namanya ya kayak gini ya, ini sering, ya sering. Jadi dan saya ngerasa, bukan saya ngerasa, akhirnya saya tahu itu sifat manusia itu kalau kalau kitanya seperti ini, ya, seperti ikhlas dan frekuensi yang bagus, kita itu punya punya koneksi ya kemana-mana seperti ini, ya kemana-mana, ya. Dan itu sama seperti handphone kita yang makin canggih lah, gitu ya. Ternyata dia nyangkut sendiri, dia bisa ini, bisa itu. Nah, fiturnya kita tuh banyak banget, teman-teman. Cuma kita belum pakai, ya. Dan proses ini semua nanti akan menyalakan fitur-fitur kita, ya. Fitur kita kayak gini, ya. Oke. Kata-kata. Oke, ini kita terakhir dulu ya sebelum latihan kali ya Bu ya. Terakhir Mas Nunu yang ditanyakan. Nanti kita ngobrol lagi. Tolong Bu Izin Susana, bertanya. di-mute Bu Susana. Oke, thank you. Izin mau tanya, saya sudah baca buku sampai akhir bab 7. Ada kata-kata afirmasi. Oke. Dibaca dalam hati ketika mau radio yang include. Yes. Ya, jawabannya itu. Nah, ketika kata-kata tapi audio masuk gelombang alfa, ya no problem karena dia udah alfamatic, ya. Ya, jadi inilah kita Nggak bisa manual ya Mas Nunu, udah nggak metik ya. manual, udah matic. Kira-kira 5-6 menit itu udah otomatis di alfa kita. Nah, di situ kan memang syaratnya bukan syarat, ya, yang menjadi syarat untuk afirmasi itu disebutkan atau diucapkan atau doa itu disampaikan adalah pada saat kita khusyuk. Nah, khusyuk itu adalah alfa itu menjelang theta, ya. Nah, jadi dilakukan aja, ya, nggak usah dipikirin. Nah, iya memang eh, teorinya gitu kan. Kalau baca kondisi beta, tapi audionya masuk gelombang alfa, betul. Nah, bacanya itu kan dalam hati. Jadi kayak kayak nyanyi-nyanyi sambil nggak sadar gitu, lagi nyetir kan suka keluar kita mau nyanyi sendiri gitu deh, ya. Jadi nggak terlalu dipaksain, dibawa santai, dibawa dinyamanin karena yang mau kita latih itu menyamankan perasaan kita. Karena tadi dari Lia sama siapa Mas Timur, Lia terutama ya kalau nggak salah ya, itu setelah lupa, setelah kita nggak ingat, setelah kita nggak fokus lagi, ya setelah kita nggak maksain pengen apa, gitu kan, ternyata dia jalan. Nah, di situ kita latihannya atau triknya di situ. Gimana gue mau sambil rasanya nggak mau, ya. Nah, mungkin maaf bagi yang baru kalau dengar ini agak agak ngebingungin, mohon maaf, tapi ya memang itu yang kita diskusikan. Ya. So it's okay. Silahkan siapa Adrianus ya, Mas Adrianus. Oke, ya. Oke, jadi kalau mengairkan katanya Mbak Gita Sonia bisa sampai ngantuk. Iya, iya. Oh iya, itu kondisi alfa ya Mas Nunu ya. Masuk sendiri Sampai dia, ngantuk. ya. Ya, otomatis. Ya, pikiran menganalisa nggak apa-apa, nggak usah dia. Pikiran menganalisa dibalikin lagi ke Biarin suara aja. musik. Ini yang terakhir ya dari Redmi Note yang paling Namanya susah. Redmi Note, oke. Nah, adalah kita pasang musik itu dia sudah alfa, pikiran menganalisa, biarin aja, ya. Balikin lagi ke Musik. fokus lagi ke Fokus ke suara suara musik, musik biasanya ya. gitu. Bukan lari dari pikiran yang menganalisa juga. Jadi nanti lama-lama kita bisa menganalisa pikiran kita yang sedang menganalisa. Nah, itu, itu masuk ke mode yang berbeda lagi, ya. Kita bisa mikir pikiran, kita bisa mikirin pikiran kita yang sedang kita pikirin. Nah, ya itu kesadaran namanya, Iya. ya. Melihat semua pikiran gitu ya Mas Nunu biasanya ya. Ya. Udah Mas Nunu Oke, kayaknya. kalau sudah sementara, nah teman-teman karena memang yang paling penting ini malam ini, terus setiap ya itu kita berlatih ke gelombang apa ya, nyamain frekuensi.
Dan ini teman-teman karena saya bersyukur bisa kumpul, Anda tidak sekedar hanya latihan apapun atau ngerasain apapun, Anda sedang menyumbang atau kita sekarang rame-rame berberapa nih, ber-104 orang sedang menyumbang kepada kehidupan, ke semesta, ke frekuensi yang diminta sama semesta, ya. Nah, mereka memang mintanya atau alam semesta ini mintanya di human resonance, ya. Silakan pelajarin itu bagi yang senang ngulik, namanya human resonance 7,38 nggak salah itu. Nah, kita nanti rame-rame akan nyetor. Nah, nyetor ya. Nyetor itu kayak kita ngasih stok ke tangki, karena kehidupan di dunia ini orang kesulitan mengakses itu karena stoknya sedikit, kira-kira gitu. Nah, kita nyetor ke situ. Itu sangat sangat bikin happy seluruh semesta ya. Dan kita juga akan happy sama-sama. Oke. Baik, teman-teman. Kalau gitu, eh, kita mau langsung latihan dari gelombang beta ke alfa dengan mungkin 0 point kita pakai lagi. Saya lihat ada yang nyetir. Mohon maaf, Mas, kalau nanti ini saya tidak disarankan untuk nyetir, kecuali Anda sudah biasa. Ya apa-apa, sambil nyetir ke gelombang alfa. Ya. Eh, yang lain silahkan pakai headsetnya, duduk yang nyaman, dan nanti fokus ke suara ya sampai selesai. Oke, saya mulai ya. Coba silahkan diatur dulu posisinya, terus headsetnya dipasang, nanti suaranya disesuaikan dulu kalau terlalu kenceng atau terlalu rendah, terus di feedback ke saya kalau suaranya nggak keluar misalnya ya. Baik, siap. Tarik nafas dan lepaskan. Tarik nafas lagi dan lepaskan. Izinkan diri Anda untuk merasa nyaman dengan apapun rasa yang sedang Anda rasakan. Dengeran, Bu Endang? Aman? Aman, Mas. Siap. Izinkan diri Anda sekali lagi untuk menikmati apapun rasa yang sedang Anda rasakan. Sebagai informasi, suara yang Anda dengar, suara alam, ini diambil langsung di Pulau W, di titik 0, di Sabang, di Aceh. Dan malam ini sama-sama kita tujukan hati kita, pikiran kita untuk kembali ke 0, menyatu dengan diri sendiri, kehidupan, dan negeri yang kita cintai. Sambil menikmati suara musiknya, Anda menyadari tempat di mana Anda duduk dan bersandar. Anda menyadari baju yang Anda pakai. Anda menyadari temperatur yang ada di dalam mobil Anda. Dan most importantly, yang paling utama adalah Anda menyadari dan menikmati alunan suara musik yang Anda dengar. Dan biarkan musik ini mengisi jiwa Anda. Mengisi tubuh Anda. Biarkan diri Anda dibelai, dipeluk, diayun oleh apapun
suara yang menggema sambil merasakan dari ujung kepala hingga telapak kaki aliran relaksasi mengalir. Anda seperti dibasahi oleh air yang sejuk. Dan lepaslah semua kegalauan, kebingungan, keletihan, kecemasan, kekhawatiran. Biarkan diri terbawa berjalan, melangkah, melayang, atau terbang ke tempat yang Anda sukai, ke tempat yang Anda senang, atau tempat yang ingin Anda kunjungi. Dan biarkan diri Anda merasakan betul apa yang ada di tempat ini. Warna-warni yang kembali, bunga-bungaan mungkin aneka warna, pemandangan, suara-suara yang tempat ini, atau suara yang ingin Anda dengar. Biarkanlah Anda benar-benar bisa merasakan dan mendengar. Anda duduk di kursi yang empuk untuk menikmati segalanya. Dan ketika Anda duduk, seluruh beban tubuh dan beban hidup Anda hilang lepas seketika, mengalir bersama angin atau air yang mengalir. Rasakan bagaimana berat tubuh Anda maupun beban hidup Anda perlahan-lahan pergi meninggalkan diri Anda. Mungkin Anda bisa merasakan semacam energi di ujung jari atau telapak kaki Anda. Sesuatu yang keluar pergi meninggalkan diri Anda, membuat diri Anda semakin rileks. Biarkan diri Anda dibuai lelap melayang di dalam rasa yang berkembang di dalam jiwa. Selamat menikmati.
Sambil tetap menjaga suasana hati dan jiwa yang tercipta saat ini, Anda nyamankan diri Anda dengan apapun rasa yang sedang Anda rasakan. Biarkan selama mungkin di dalam latihan-latihan Anda, rasa yang hadir ini menggenangi jiwa Anda. Sebelum nanti perlahan-lahan Anda bawa kembali kesadaran Anda untuk bergabung lagi dengan tubuh Anda yang sedang duduk di sini saat ini. Ucapkan rasa syukur akan nikmat yang Anda rasakan, dan rawat dan jaga rasa ini sepanjang hari. Bawa kemanapun Anda berada, lakukan apapun yang Anda lakukan di dalam rasa yang Anda rasakan. Baik, sekarang Anda perlahan-lahan kembali menyadari tempat di mana Anda duduk dan bersandar. Menyadari lagi temperatur yang ada di dalam dan di luar diri Anda. Menyadari suara-suara. Menyadari lagi nama nafas Anda yang Anda tarik dengan lembut dan dalam dengan penuh rasa syukur dan nikmat. Dan jika Anda sudah siap, perlahan-lahan Anda gerakan ujung jari tangan dan kaki Anda, leher, kepala, pegangkan pinggang, punggung Anda. Dan dengan tarikan nafas yang panjang, Anda membuka mata Anda.
Oke, baik. Kameranya Mas, belum Mas? Belum dibuka. Apa? Emang belum? Silakan. Apa yang Anda rasakan? Silakan tulis. Oke, oke, good. Menghayal, bagus. Renita, feels happy. Tegar pikirannya, merasa nyaman. Mahmud, Sabrina, ngomong ke diri sendiri ya oke, pelong banget, keren. Zerah. Oke. Alhamdulillah dada agak nggak nyesek lagi walaupun pikiran negatif ada. Oke. Ditenang dan damai Kang Abdul, Mas Husni, sensasi hangat di badan. Kebayang wajah guru. Saya. Oke, good. Itu ada koneksi situ ya. Selamat Mas Husni itu tadi ya. Selamat Santoso syukur, rasa syukur. Oke, Mas Ahmad Syarifuddin nyaman dan merinding di sekujur tubuh. Good. Artinya ada aktivitas ya, ada aktivasi. Irin merasa bersyukur dan tubuh rasanya hangat. Mas Suryo, AS kembali ke masa lalu, masa anak-anak, bahagia senyum-senyum sampai sekarang. Ya oke, terusin senyumnya. MH Nata Negara ngantuk sampai ketiduran, habis itu serasa segar dan bugar, pikiran jadi enteng, napas jadi ringan. Great. Mbak Ida Puji Eswari, bahagia melayang seperti menari di awan. That's what I mean. Ya, itu keren banget. Nah, rasanya Rolex, keren ini. Badan ringan tapi berat, nggak bisa angkat tangan. Oke, sempat mual di tengah terus sempat tidak keluar. Sekarang tenang banget, nggak ada beban. Ya, ya, banyak banget ini yang terjadi sebenarnya dengan Alpha Matic tadi, ya, nggak menyentuh ke mungkin apa itu ya, bawah sadar lah ya. Alhamdulillah, berarti pas bagian seakan lepas dari badan saya di ekor kucing. Oke, tindihin tapi enak dong. Wow, Mas Fatahillah Abrian lagi tadi nyetir ya. Mudah-mudahan nggak sambil nyetir ya. Mungkin kalau sambil nyetir bisa jadi itu juga yang bikin kepalanya berat. Memang nggak disarankan sebenarnya ya. Kalau bisa jangan nyetir karena gelombangnya kita rubah atau berubah. Mas Kosasi rindu suara angklungnya itu loh. Indah banget sadu. Iya ya. Munculnya dia ajaib gitu ya, keren ya. Dan Junior kembali bersamanya. Sri Wahyuni rileks sampai ketiduran. Selamat tidur. Mas Timur tenang, fokus melayang. Endapan yang muncul. Oke, waktunya kerja ke dalam lagi. Aku lagi di kereta. Oh, Sira. Wow, keren. Masih di kereta. Keren nih semuanya. Audionya Mas Nurisman bisa di Alfamatic namanya. Bisa di Linktree ya. Kata Hati Institute maupun di ARB Sentanu. Ada yang bisa di-download langsung ataupun kalau bisa di aplikasinya silahkan dipilih aja. Ranita, tadi pas dibilang ini suara air dari Pulau W, langsung imajinasi yang ada adalah saya yang jadi mercusuar Pulau W yang menyinari Indonesia. Yeah, that's what I mean. Itu kenapa saya jauh-jauh ke sana itu. Mau melakukan itu supaya setiap kita bisa merasakan dan mengimajinasikan itu. Keren gak sih kita kalau semua ya at least punya terinspirasi ya. Thank you ya, Anita. Itu saya jadi puas bisa
menyempatkan ke sana dan pengen ke sana lagi. Nanti kali kita kapan-kapan bikin acara khusus di sana. Itu tempatnya keren juga kan. Bisa Tika jadi rileks, pikiran jadi lebih tenang. Semoga ke depan bisa lebih menerima pikiran positif. Amin. Enak sampai ketiduran. Banyak nih yang ketiduran. Mas Agustoni. Keren. Iya, Renita keren. Tadi ya. Nah, oke, link tree. Oke, good. Oke, siap. Energi pasti. Nah, masuk ke pertanyaan. Selamat Santoso. Bedanya alfamatik dan energi fasi. Alfamatik ya seperti ini gunanya untuk relaksasi dan oh ya tadi yang naik mobil itu ada di track 3 track terakhir itu boleh didengar karena dia tidak terlalu deep lah gitu ya. Dia bisa dipakai sambil santai di mobil boleh sambil nongkrong ngobrol sama anak-anak atau keluarga ya itu satu gunanya alfamatik. Kalau energi pasti itu untuk ah ya untuk pagi mau berangkat kantor, untuk lagi nge-gym atau lagi lari, olahraga, itu keren banget dipilih aja ya. Mau dugem udah ada juga di situ. Transaction kalau nggak salah transaction itu sengaja juga saya bikin karena kita kan senang dugem juga ya. Jadi bikin dugem alami. Kapan kondisi apa ya itu tadi udah saya jelasin. Ya. Ya itu dia gambarnya. Oke, siap. Oke, keren. Nah, itu yang kita maksud sekarang. Mungkin teman-teman, ini terutama yang baru ya, yang lama juga saya ingetin. Ini yang namanya nyamain frekuensi. Kita kan nggak banyak ngomong lah ya tentang ini, tentang itu supaya jadi orang harus gini, harus gitu gitu. Tapi kita kurang lebih ketika kita masuk ke frekuensi dengan cara yang seperti itu, brainwave automatic, kita bisa ngeluarin rasa yang sama atau kita bisa connect sama rasa yang sama. Nah, bisa ngobrol lah. Ini sama biarpun nggak pada kenal, tapi kalau lagi connect kayak gini ya udah ngobrolnya asik tuh. Itu yang disebut lo nggak satu frekuensi gitu kali kan. Nah, ini semakin banyak yang memahami ini, uh, insya Allah nanti urusan komunikasi, urusan bisnis dan lain sebagainya itu nyambungnya gampang dan bagus ya kualitasnya ya ide-idenya dan lain sebagainya. Bayangin itu tadi kalau Ranita ini kan kumpul lagi sama yang sama gitu pikiran yang sama yang cinta Indonesia yang pengen jadi apa namanya orang yang hebat, membangun bangsa yang kuat, kan harus sama dong mikirnya. Nah, ini saya senang ya. Kita berimajinasi sebagai mercusuar yang menyinari Indonesia. Keren banget kan itu. Oke. Cuman resonans masuk ya, ada ya. Ini ya, Irin di 7, dia nyentuh sedikit di situ. Nah, dia menstimulasi kita untuk masuk ke situ. Ya, masuk yes. Ya, rapat penting tuh. Apalagi kalau rapatnya semuanya kayak udah ngerti semua. Yang nanti rapat yang paling penting itu ngedengerin bandwidth-nya dulu 20 menit. Habis itu baru meeting. Itu nanti pas meeting itu udah keluar ide semua. Ya, nggak usah banyak cincong, adu data, adu apa. Nah, kalau frekuensinya sama, nanti saksikan aja gimana kita bisa punya ide yang sama tentang untuk solusi yang sama lah kurang lebih approach-nya, pandangannya terhadap challenge-nya kita hari ini ya. Itu sangat saya anjurkan. Tadi siapa yang nanya nih? Selamat Santoso ya. Good, Sukurmatik bersama tim. Wow, keren banget ini. Di mana ini timnya nih? Boleh tahu ini atau kolaborasi atau komunitas apa ya? Etametik, Nurisman, Eka Putra, beda. Sesuai namanya yang satu alfa, satu theta di awal ini dan di WIH terutama. Dan mudah-mudahan ini juga kesempatan saya sampaikan
Kalau tetamatik itu sudah biasa dulu di alfa, misalnya karena tetamatik itu deep ya. Saya, saya pernah bukan seringnya kalau belum biasa ke teta langsung ke tetamatik nanti terlalu deep lah istilahnya ya. Karena deep itu kita kayak masuk ke ruangan atau rumah kita yang lebih tinggi atau lebih rendah masuk ke gudang-gudang memori kita ya. Jadi eh, bisa banyak imajinasi yang mungkin overwhelm ya, mungkin ya responnya. Jadi makanya tetamatik belum terlalu kita dorong lagi karena biar alfamatiknya dikuatin dulu. Nah, kalau siap ya silahkan ya itu untuk ke bawah sadar ya mental block dan juga afirmasi ya. Untuk kita explore, mengeksplor kesadaran ya. Oke, human resonance. Oke, nah, ini lihat nih kayaknya banyak tahu nanti di grup atau di apa atau di Instagramnya. Nah, diiniin aja, dijelasin nanti kita apa reshare ya. Oke. Oh, Mas Sidoarjo, Mas Sidoarjo. Mas Karyawan. Selamat di Sidoarjo bersama karyawan. Wah, keren, Mas. Karyawannya denger ini semua berarti ya. Tahu Iya, Quantum Ikhlas semua dong Mas Slamet. keren, keren ya. Hmm. Iya, dan Ya juga Mas Anu, oke, baru keren. 2 minggu ini, 2 minggu ini Oh, dijalanin Oh, luar biasa. alhamdulillah. luar biasa ya. Alhamdulillah. Nah, perusahaan apa, Dahsyat. Mas? Kita ada beberapa, ada sekolah, ada konstruksi dan properti. Wow, keren. Kita pengen dengar. Saya temannya ini Haji Eko Hah? Bondowoso. Oh, Oh, Temannya Pak matur Bupati. nuwun. Pak Bupati. rekomendasinya Haji Eko. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, terima kasih udah dipraktekin Mas Slamet ya. Dan Makasih Mas Nunu. kita tunggu juga apa reportnya lah ya, buat bisa menginspirasi yang lain. Oke, keren. Nah, Indri kemarin meeting sama calon klien, pas meeting di otak saya banyak mikir kata-kata yang pengen klien saya sebut dari mulutnya. Dan benar keluar semua itu yang saya dikte di otak. Nah, ini namanya ngehack. Ngehack otaknya orang. Nah, sales, nah ini harus bisa. Ah, kebetulan Indri ini sales kalau nggak salah. Sambil denger kalau lagi itu ya. Iya, 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 iya. Iya, Pamit kayak toilet gitu. dulu dia. Saya lihat dengerin CD dia nggak tahu kan. Nah, apa separadoks itu kalau bahasanya kan atau secanggih itu kita bisa. Nah, itu dicatat nanti kamu bisa. Nggak selalu gitu, tapi kalau mahir nanti kamu kalau lagi fokus memang begitu. Rata-rata kalau kita sadar mau meeting udah tinggal pikirin aja kita mau denger apa dan lain sebagainya, jaga frekuensi. Nanti ketemu dia sendiri yang ngomong gitu kan. Hmm. Yes, ya, Pak, selamat bisa dihack. Bahasanya sekarang nih hack. Ya, yang mana aja, Mbak. Yang penting hatinya tenang, terutama alfamatik nih, Mbak Sira ya. Eh, pokoknya nyaman. Itu antara gelombangnya di setting dan nawaitunya kita lah ya. Kita colek-colek, nggak maksain. Beda ya sama apapun yang apa gimana gitu. Maunya kita gimana, kita bahasa saya ngelirik. Apa yang kamu mau tuh tinggal kamu lirik. Ya, lirik itu kan sekali-sekali aja. Oh, masih di situ. Oke, gitu. Sambil nggak takut kalau dia hilang juga, kan gitu kan. Tapi nanti jatuhnya banyak yang kalau di persentase, banyak kan yang kayak gitu, yang sesuai dengan lirikan matamu. Hah? Lirikan matamu menawan hati. Malah nyanyi nih Mas Aslinya, Nunu. itu siapa coba? Apal nggak tuh generasi XYZ? Oke, oke, coach. Yes. So, begitu. Ya, kayaknya kita Ya, udah uh, banyak malam ini. Uh, alhamdulillah ya Mas dan Nunu. saya seneng ya, teman-teman udah makin paham. Dan nanti kita terus jalan. Kita ambil apa yang kita bisa ambil malam ini sebisanya kita.
dan yang udah lebih mahir bisa ngingetin lagi atau kadang-kadang lupa ya. Bisa lupa soalnya kayak karena bukan lupa ya. Kita nggak tahu kan kalau namanya radio gitu kan kita udah pasang di situ terus tapi ada yang nyenggol atau kesenggol sama kita itu channelnya berubah. Nah, untuk nemuin lagi kalau kita nggak rajin ngecek itu kayak gini-gininya nih frekuensi ini bisa geser ya. Dan geser itu kalau geser itu nanti nyarinya bisa kesulitan lagi. Jadi untuk yang lama terutama yang udah pernah atau bisa jangan lupa untuk dilatih kumpul lagi sama teman-temannya sebelum sebelum rumah kita satu frekuensi, masyarakat kita satu frekuensi, sekolah kita satu frekuensi, ya kan? Kantor kita satu, negara kita satu frekuensi, baru kita nggak usah ingat-ingat lagi karena semua udah ngejagain frekuensinya. Semua akhlaknya atau cara-cara menjalani hidupnya itu sudah pakai frekuensi, niat yang baik, keikhlasan, happiness, syukur, sabar, maaf, sudah jalan semua, ya. So, kita bukan hanya merubah diri sendiri, nah, tapi kan banyak yang pengen mengubah dunia. Nah, dengan caranya kayak gini lah kita rubah diri kita. Lama-lama bisa tuh omongan-omongan kita sama, ya, nggak 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 rusuh lagi lah kehidupan. Oke, Oke. siap, Kayaknya cukup ya, Mas Nundu ya. ya, siap, Ibu. Malam Terima ini kasih alhamdulillah malam ini. cukup interaktif, banyak pertanyaan mungkin terjawab dari teman-teman ya. Insya Allah kita akan adakan WIH 1 bulan sekali ya Mas Nunu ya. Ya. Jadi mungkin bisa ajak-ajak temennya supaya bisa lebih mengenal ya ilmu ini. Dan Jadi kan ini bisa di langsung nanya di ya Mas di Nunu. apa kita saling tag dong di posting apa kayak apa gitu ya supaya juga Boleh. bisa Kalau lagi nyebar ya. ikut ini bisa deh kami di tag lagi ngapain. Mas Santoso kalau lagi syukur matik boleh loh. Ya akun Kata Hati Institut atau Mas Nunu di tag ya Mas Nunu kalau pagi-pagi Ya. gitu ya. Ah, Mas Slamet ini Wakil Bupati Bondowoso nih jangan-jangan ini. oke. Satu grup. Bukan. Bang. Oh, kita ketemu nanti ya, Eh, Pak. oh Siap, sudah betul. daftar Mereka ya. insya Ah, Allah sudah Siap. daftar ya. oh, keren, Siap, keren. mantap, mantap. Alhamdulillah, matur nuwun. Ada rekamannya ya, teman-teman. Besok mungkin saya cantelkan di grup-grup yang sudah ikut grup. Kalau untuk belum ada di YouTube-nya kan ya, Mas Nunu ya, YouTube-nya Mhm. RP Sentano Channel. Jadi bisa diakses di sana, teman-teman. Oke, jadi untuk yang ingin online masih ada seat ya, silahkan bagi yang ingin mengenal dulu ya, karena mungkin nggak bisa datang langsung ke tempat pelatihan yang offline karena memang offline kita sebulan kayaknya 2 kali ya Mas Nunu ya, sekali ya Mhm. Mas Nunu ya, ada Ya. HF ataupun GP gitu ya. Kalau Mhm. GP 6 bulan sekali. Mhm. Mungkin Oh, bulan Juli mungkin ini rasanya kok mau ke Surabaya ya. nah ya Kalau ada yang tergantung di Surabaya rasanya. dan sekitarnya Hmm, boleh di pantau ya. ini kita. Jadi pantau terus di IG-nya Mas Nunu maupun IG Kata Hati ya. Emang akhirnya Surabaya ya, kayak ya. Ya Surabaya Insya Allah sudah ke sana. Hybrid dong Mas Nunu, diusahakan. Oh ini dari nih Klaten soalnya ya Mbak Tri ya. Kemarin di Jogja nggak ikut Mbak Tri. Padahal kita Ya, di Jogja. kemarin kemarin pas Jogja lagi di Jakarta. Oh Bu Endang. gitu. Iya, Nggak ngepas ya. iya, Berarti harus sinkronisasi dulu tuh. iya. Oke, nanti Ya. jadwalnya teman-teman ya masih muter Jawa, Jakarta, Jakarta Jawa juga ya Mas Nunu ya. Sekitaran sini atau mungkin nanti melihat perkembangan permintaan ya Mas Nunu ya. Ya. Yang mau online masih, yang mau GP juga bisa. Maaf teman-teman saya info nggih, yang mau GP sampai tanggal 8 masih ada early bird-nya 6,5 juta. Setelah itu sampai tanggal 21 itu 7 juta, kemudian 21 sampai 27. Nah, itu sudah harga normal ya 799. Ya, bagaimana kita gimana ya nyeritain GP itu ya. Pokoknya begitu deh ya. Ya, Mungkin yang online aja Mbak Tri bisa ceritain dikit Mbak Tri. betul. Rasanya online gimana Mbak Tri biar yang belum ikut mungkin bisa dapat gambaran. Aduh, rasanya tuh
Masya Allah ya, ini ilmu yang benar-benar luar biasa. Kita bisa dapat apa yang selama ini memang itu yang kita butuh sebenarnya untuk menghadapi apa kehidupan, perjalanan hidup yang kadang naik turun, nggak selalu stabil seperti itu. Jadi ini Mas Nunu nih, saya benar-benar bersyukur banget bisa kenal Mas Nunu, terus akhirnya bisa walaupun masih offline nanti masih online, nanti saya benar-benar pengen online ketemu langsung sama Mas Nunu. Kayak Mbak Indri ya bisa sebelahan sama Mas Nunu itu luar biasa. Langsung dipamerin fotonya Mbak Indri ya. Iya, Ye, bikin Mas Timur, iri. monggo. Dia monggo Mas Timur. Amin. Ya kan selalu di grup selalu diafirmasi ya. Gitu. Gara-gara Ya. fotonya Mbak Indri. Siap, Mbak Tri. Ya, Mas Nah, Nunu. kita udah ketemu. Iya, Mbak Sira juga di sana Ya. kok udah 2 kali itu malah Mbak Sira ya. Ikut Mas Nunu. Oke. Bulan kemarin ikut, bulan ini ikut lagi. Oh, mantap sama Ibunda juga ya. Sama Pak Su kayaknya ya. Oke, matur nuwun Mbak Tri ya ceritanya. Jadi monggo teman-teman. Jadi kalau online itu mungkin kita ngehnya nanti kita juga ada grupnya ya Mbak Tri ya, yang mungkin kita bisa sharing, bisa diskusi ya, kayak saudara lah Insya Allah. Karena kita sudah sevibrasi sih ya, ilmunya kan yang dicari itu. Ya, bareng keluarga lebih mantep iya. Betul. Biasanya yang ikut online biasanya menyimak kok ya. Mungkin pasangannya atau anaknya gitu. Kayak Mbak Tri itu udah, Mbak Rini tuh Banyuwangi itu udah 3 kali ikut terus tuh ya. Oke, terima kasih Siap. teman-teman. Saya kira cukup nggih Mas Nunu Ye, malam ini udah matur malam nuwun kasihan yang semuanya jauh. atas partisipasinya, atas waktunya ya. Terima kasih Mas Nunu Ya, untuk sama-sama Bu malam Endang. ini ya Mas Nunu untuk berbagi di Brainwave Therapy WIH. Kita jumpa lain waktu Di lain ya, boleh kesempatan. Mbak temen ya. Mungkin kita bisa lebih intens ya Mas Nunu ya. Ya, Hmm. terima kasih semuanya. Terima kasih. Buat Terima siapa kasih. tadi yang Alhamdulillahirobbilalamin. di Islandia Wassalamualaikum itu warahmatullahi eh, wabarakatuh. dari Gih, matur Tante Eng Waalaikumsalam. nuwun. ya. Baik, Terima Mas kasih ya. Nunu. Thank Terima you, kasih. thank you. Sampai jumpa Selamat yang untuk Terima kasih istirahat. latihan online maupun banyak. Selamat offline. beristirahat Ya, Salam Indonesia. terima ikhlas. kasih Assalamualaikum. Kak Vita. Kasih Masih. Terima kasih semuanya. semuanya. Assalamualaikum. Terima Bye kasih kok Waalaikumsalam. semua. semuanya. Matur nuwun. Sehat selalu Mas Nunu dan tim. Ye. Ye, ye.